Udah pada semangat nih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk sebelum mulai kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Tuhan yang pimpin ya. Hanya dalam Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita semua percaya ya kalau perbuatan Tuhan itu ajaib banget. Sungguh sangat dahsyat buat kita. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya pada setuju kan? Yuk kita mau nyanyiin lagu ini dengan semangat, oke? Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Yang ajaib. Yuk, gerakin badannya, kita mau mulai dari awal, oke? Oke. Gerakin badannya dengan semangat. Rencana-Mu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janji-Mu. Apapun yang terjadi, selalu ku percaya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Sekali lagi, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Kita katakan apa? Yang ajaib. Rencana Tuhan itu selalu yang terbaik buat kita. Jadi kita juga harus mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk gerakin badannya ya. Nyanyi lagu ini dari awal lebih semangat lagi. Yuk. Rencana-Mu Tuhan indah pada waktunya. Kau selalu tepati semua janji-Mu. Apapun yang terjadi, selalu ku percaya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Sekarang wownya 3 kali. Wow, 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 ajaib, wow, 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 dahsyat, wow, 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 ajaib perbuatannya. Lebih banyak lagi. Wow, wow, ajaib, wow, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Kids yang percaya Tuhan kita ajaib, sekali lagi sorakan wuh. Yes. Saat ini kakak mau ajak kalian sama-sama buat nyembah Tuhan. Tahun ini adalah tahun paradigma yang baru adik-adik. Kita mau punya cara pandang yang benar, sama seperti firman Tuhan. Siapin hati kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau terus ingat kalau Tuhan Yesus itu segala-galanya buat kita. Angkat tanganmu, tutup matamu, katakan haleluya. Yesus, Kau segalanya, Kau satu-satunya. Haleluya. Kita bilang Christ is enough for me. Christ is
angkat tanganmu, katakan Christ is enough. Christ is enough for me. You're enough for me, Lord. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Ayo adik-adik sama kakak kasihnya katakan Christ is enough. Ya Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Kau tempatku menaungi. Oh Jesus, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini hadirat-Mu sudah turun di setiap rumah kami. Dan sekarang kami mau dengar isi hati-Mu, Engkau yang perlengkapi kami dengan firman-Mu. Berbicara atas setiap kami ya Bapa, yang siap buat dengerin firman, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Adik-adik, kalian pernah nggak baca buku? Kalian yang udah sekolah pasti sering ya baca buku saat belajar. Waktu kakak kecil, umur 5,5 tahun, kakak mulai bisa membaca. Dan waktu itu kakak lagi seneng-senengnya baca semua yang kakak lihat. Tulisan di buku, tulisan di bungkus makanan, tulisan di pinggir jalan, di tempat wisata. Pokoknya setiap ada tulisan kakak berusaha buat membacanya karena seru. Tapi suatu kali kakak membaca sesuatu yang kakak nggak tahu artinya. Jadi perlu bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Nah, firman Tuhan hari ini ada hubungannya loh dengan cerita kakak tadi. Kita dengarkan baik-baik ya. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi atau sepi loh adik-adik, tapi Filipus taat. Dia tetap berangkat. Di sana ada seorang sida-sida Ethiopia, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Sida-sida itu artinya pejabat atau orang penting dalam kerajaan. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang setelah beribadah. Dia duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Wah, rajin sekali ya adik-adik. Sida-sida itu kalian bisa tiru nih. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus mendekatinya dan bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Sida-sida itu pun menjawab, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Adik-adik, ternyata dia nggak tahu arti dari kitab yang lagi dibacanya. Kemudian, sida-sida itu meminta Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya. Dia bertanya, dan Filipus pun mulai berbicara, menjelaskan dan memberitakan Injil. Dia juga cerita tentang kebaikan dan kehebatan Tuhan kepada orang itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh orang menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Kemudian Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kenapa bersukacita? Karena dia tahu Tuhan sudah menyelamatkan dia sebab dia mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kakak salut deh sama sida-sida dari Ethiopia itu. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan, walaupun tidak ada yang mengajarinya. Dia tetap rajin membaca firman Tuhan. Kalian juga ya. Tuhan Yesus sangat baik. Dia tidak membiarkan orang itu terus-menerus tidak mengerti firman Tuhan. Makanya Tuhan mengutus Filipus untuk mengajari orang itu.
Karena Filipus sudah tahu banyak tentang Tuhan. Kok bisa ya Filipus banyak tahu tentang Tuhan? Apa sih rahasianya? Ternyata itu karena Filipus sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik, waktu kalian bayi, kalian belum bisa ngomong. Sekarang pasti sudah bisa. Barang-barang yang kalian pakai waktu bayi juga udah nggak muat kalau kalian pakai sekarang. Karena kalian tambah besar dan tambah tinggi. Itu yang namanya bertumbuh. Bukan hanya itu, bukan cuma badan kita. Kita juga harus bertumbuh menjadi diri kita yang lebih baik. Kalian tahu kan kalau Tuhan menciptakan kita itu spesial? Kita semua berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Artinya adik-adik lebih tahu tentang Tuhan Yesus, apa yang Tuhan mau, dan apa yang membuat Tuhan senang. Yuk sekarang kita belajar cara bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, melakukan firman Tuhan. Bukan cuma membaca atau mendengarkan saja, seperti Filipus. Dia taat melakukan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kakak juga punya contoh yang lain. Beberapa waktu yang lalu saat kakak sedang berjalan di pinggir jalan, kakak melihat seorang kakek yang badannya sudah bungkuk. Dia berjualan minuman sambil duduk. Awalnya kakak hanya lewat saja, tapi kakak malah kepikiran dan teringat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Akhirnya kakak balik lagi, kakak ingin membantu kakek itu. Kakak beli minuman yang dijualnya dan juga kakak memberi dia makanan. Kakek itu terlihat sangat senang adik-adik. Kakak merasa damai sejahtera waktu kakak bisa bantu orang lain. Saat melakukan firman Tuhan, kita sedang melatih diri kita loh untuk bertumbuh. Yang kedua, berani bersaksi. Ceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami kepada orang di sekitar kita dengan bahasa yang baik dan sopan. Waktu kita bersaksi, kita akan bertumbuh. Orang yang mendengar juga akan diberkati dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, dekat atau intim dengan Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Bisa lewat saat teduh, bisa lewat ibadah online, fellowship Zoom, dan lain-lain. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Adik-adik, kalau sampai hari ini kalian masih bisa bernafas, bisa makan, bisa belajar, itu semua karena kasih Tuhan ya. Kalau sudah mengalami atau merasakan kasih Tuhan, jangan disimpan sendiri, bagikan juga kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, pasti jadi lebih mudah untuk membagikan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi, ayo kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan untuk memuliakan namanya. Seperti hati ini. Tuhan berikan kita hati seperti hatinya Tuhan yang penuh kasih. Tuhan ingin jiwa-jiwa. Maksudnya, orang-orang yang belum kenal sama Tuhan jadi kenal sama Tuhan. Supaya mereka diselamatkan seperti kita. Tuhan sudah mengerjakan wonder atau mujizat dalam hidup kita. Kasih dan kebaikan yang sudah dan masih kita alami harus kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita ya. Adik-adik, kalian masih ingat nggak tahun 2022 itu tahun apa? Ya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Paradigma itu artinya pola pikir atau cara berpikir. Jadi, paradigma yang baru artinya pola pikir atau cara pikir kita yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, isi pikiran kita dengan firman Tuhan ya. Ingatlah setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita pakai paradigma yang baru supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kakak pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa jadi anak-anak yang takut akan Engkau, dan juga bisa membagikan kasih bagi orang-orang sekitar kami, supaya orang-orang boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, udah pada sarapan belum? Kalian sarapan apa hari ini? Nah, di depan aku udah banyak makanan nih. Ada susu, bubur, dan juga ada nasi. Kalau menurut teman-teman, makanan yang mana nih yang bisa dimakan sama dede bayi? Bener banget. Waktu baru lahir,
dede bayi cuma bisa minum susu. Setelah bertumbuh sekitar 6 bulan, baru deh bisa mulai makanan bertekstur seperti bubur. Lalu, setelah gigi dan pencernaannya cukup kuat, baru bisa makan nasi sampai dewasa. Nah, teman-teman, gak cuma tubuh jasmani kita aja loh yang bertumbuh, tapi rohani kita juga harus bertumbuh. Mengapa harus bertumbuh? Sesuatu dinyatakan sehat apabila mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tentunya ke arah yang lebih baik. Seperti tanaman. Tanaman yang sehat pasti bertumbuh, kemudian berbuah. Kalau tanaman itu tidak sehat karena kekurangan air, kurang sinar matahari, dan kurang nutrisi, pasti lama-lama tanaman itu akan layu dan mati. Saat kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita mengalami lahir baru. Tubuh rohani kita seperti bayi yang baru lahir. Makanan seperti susu, bubur, dan nasi adalah untuk tubuh jasmani kita. Dan firman Tuhan adalah makanan untuk tubuh rohani kita. Supaya kita bertumbuh secara rohani, dari bayi, balita, anak-anak, sampai ke dewasa, rohani kita perlu makanan, yaitu firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 berkata, "Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus." Saat kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita semakin mengenal Tuhan dan semakin mengerti rencana Tuhan di hidup kita. Saat itulah kita sedang bertumbuh. Seperti tubuh jasmani kita, setiap hari perlu makanan. Begitu juga rohani kita, setiap hari perlu firman Tuhan untuk terus bertumbuh. Yuk bertumbuh bersama, supaya kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan dan menjadi diri kita yang lebih baik. Shalom parents, pada saat kita merasa kelelahan dalam mengasuh anak, seringkali kita mendengar nasihat untuk kita menikmati kebersamaan dengan anak-anak karena waktu akan berlalu begitu cepat. Rutinitas sehari-hari membuat kita tidak bisa menikmati saat-saat anak bertumbuh, dan tiba-tiba kita tersadar anak-anak sudah besar dan mandiri. Secara fisik, anak-anak kita tumbuh dengan cepat, tapi penting untuk mengukur lebih dari pertumbuhan fisik mereka setiap tahun. Alkitab berkata, Yesus bertumbuh dalam hikmat, bertumbuh secara fisik, mendapat perkenanan Allah dan manusia yang tertulis di dalam Lukas 2 ayat yang ke-52. Maria, ibu Yesus, pastinya tidak menyangka waktu cepat berlalu. Ia memandang putranya yang berusia 12 tahun dan berpikir, dia telah tumbuh dewasa dengan cepat. Maria terkagum akan karya Tuhan. Tuhan melihat anak-anak kita dan mengukur lebih dari sekedar pertumbuhan fisik mereka. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Dari ayat Lukas 2 ayat 52, kita melihat ada beberapa pertumbuhan yang harus diukur dalam diri seorang anak. Yaitu, yang pertama, kebijaksanaan. Anak-anak kita menjadi lebih pintar setiap tahun, tapi apakah mereka tumbuh lebih bijaksana? Pengetahuan adalah akumulasi fakta dan ide. Kebijaksanaan adalah mengetahui apa yang harus dilakukan dengan apa yang mereka ketahui. Apakah anak-anak dapat membuat keputusan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan tahun sebelumnya? Apakah mereka memiliki pengetahuan dan apresiasi yang lebih besar tentang hal-hal yang paling penting? Apakah anak tumbuh di dalam kebijaksanaannya? Yang kedua adalah mengukur pertumbuhan fisik. Kita bisa mengevaluasi apakah anak kita bertumbuh baik secara fisik. Apakah mereka sesehat yang seharusnya dan apakah mereka mendapatkan latihan yang dibutuhkan tubuh mereka untuk berkembang. Mereka akan membutuhkan bantuan belajar bagaimana menerima tubuh mereka saat mereka berubah dan tumbuh. Apakah anak-anak memahami pentingnya memiliki tubuh yang sehat dan mereka bisa nyaman menerima diri mereka sendiri. Poin yang ketiga adalah berkenan di hadapan Tuhan. Ada beberapa check up di dalam poin ini. Apakah anak-anak kita tahu lebih banyak tentang Tuhan daripada tahun yang lalu? Apakah anak menghabiskan lebih banyak waktu berbicara tentang Tuhan daripada yang mereka lakukan sebelumnya? Apakah anak-anak berbicara dengan teman-temannya tentang Tuhan? Apakah anak sadar bahwa persahabatan dengan Yesus adalah sesuatu yang harus dipilih
setiap hari. Anak-anak kita harus lebih mengasihi Tuhan seiring pertumbuhan pengertian mereka tentang Tuhan. Kita ingin anak-anak berprestasi di sekolah, dalam bidang olahraga dan keterampilan juga sosial. Yang penting adalah mereka unggul di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Ini adalah hal yang paling penting. Keberhasilan mengasuh anak ditentukan oleh pola di dalam membesarkan anak yang hidup dengan perkenanan dan berkat Tuhan. Yang keempat, berkenan di hadapan manusia. Di poin ini kita bisa mereview kembali apakah anak tumbuh dan berubah dari masa balita mereka yang egois dan fokus pada diri mereka sendiri menjadi lebih dewasa. Apakah anak-anak sadar akan kebutuhan orang lain dan apakah mereka ingin membantu orang lain? Kita juga bisa cek apakah menurut anak-anak lain anak kita baik hatinya. Apakah anak-anak memperlakukan orang tuanya dengan rasa hormat? Anak-anak perlu mencari bantuan dari orang lain untuk belajar bagaimana memperlakukan orang lain sebagaimana mereka sendiri ingin diperlakukan. Parents, anak-anak kita akan tumbuh dengan cepat. Luangkan waktu untuk memberi label bagian pertumbuhan mereka dengan standar Alkitab yang sama yang diterapkan pada kehidupan Yesus. Jika anak-anak tumbuh dalam kebijaksanaan, pertumbuhan fisik yang baik, dan perkenanan Tuhan juga manusia, maka pertumbuhan mereka akan memberkati banyak orang. Tentunya kita juga sebagai orang tua akan bangga bila suatu kali kita mendengar Tuhan berkata secara pribadi, "Bagus, hambaku yang baik dan setia." Parents, banyak hal yang harus diperhatikan dan juga dilakukan bagi kita sebagai orang tua, tapi jangan khawatir. Tetap semangat karena kita memiliki Tuhan yang selalu menopang dan menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan sungguh baik ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan supaya kami lagi ya Tuhan mengerti firman-Mu dan supaya kami mengenal Engkau ya Tuhan dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai setiap kami juga untuk mengenalkan Engkau kepada keluarga kami, teman-teman, dan siapa saja yang belum percaya, agar mereka juga diselamatkan. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat Opa Niko yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengajar kami semakin mengenal Tuhan. Berkati kesehatan Opa, berikan hikmat, kekuatan, dan sukacita. Mari kita bersatu hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wah kids, gimana? Setelah keliling-keliling God's Wonder Lab dan lihat eksperimen-eksperimen di sini. Keren banget ya Tuhan kita. Dia Tuhan yang kreatif. Ciptaan-ciptaannya semua punya tujuan dan bisa mengubah dunia. Dan ciptaan yang paling spesial adalah aku dan kamu. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin mengerti pekerjaan-pekerjaan besar dan ajaib yang Tuhan lakukan. Dan itu akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Jadi, jangan berhenti belajar tentang firman Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Supaya kita juga bisa menyaksikan perbuatannya yang besar dan ajaib buat orang-orang di sekitar kita. God's Wonder Lab, He works wonder in you and me.